Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, oke, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada kesempatan ini, malam ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-24, di mana pada malam ini kita akan membahas paper yang ditulis oleh Pak Romi, eh, yang berjudul yang berjudul Studi Kualitatif Bantuan Tunai Bersyarat dan Aspirasi Pendidikan Bukti dari Yogyakarta, atau di artikelnya berjudul Qualitative Study of Conditional Cash Transfer and Education Aspiration Evidence from Yogyakarta. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita mulai. Monggo, silahkan Mas Romi. Oke, terima kasih Mas Danes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada IAIDY telah berkenan untuk mengundang saya untuk sekedar sharing pengalaman saya dan juga presentasi artikel saya yang sudah dimuat di jurnal sejak tahun lalu. Saya share screen terlebih dahulu ya Mas Danes. Monggo, silahkan. Hmm, Oke, semoga sudah terlihat di layar ya. Oke. Oke, baik. Langsung saja, paper yang akan saya presentasikan di sini berjudul Conditional Cash Transfer and Educational Aspirations of the Parents, a Case Study in Yogyakarta Province. Di mana saya menulis paper ini bersama dua kolega saya, Ibu Diah Titis Kusumawardani dari UMY dan Mas Muhammad Azizur Rahman dari Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Adapun kami submit paper kami di Journal of Social Service Research. Kami memilih jurnal ini karena penerbit dari jurnal ini merupakan penerbit yang kami rasa bonafit ya. Jadi penerbitnya adalah Routledge di bawah Taylor and Francis Group. Jadi ya kami yakin bahwa penerbitnya kredibel. Dan mengapa jurnal ini? Jurnal ini masuk dalam kuartil kedua di Scopus dengan H-index 37 yang menurut kami cukup baik dan impact factor 1,033. Dan yang menjadi alasan kami mengapa jurnal ini adalah karena referensi utama kami berasal dari jurnal ini. Jadi kami memiliki alasan yang kuat agar paper kami bisa diterima waktu itu karena referensi utama kami dari jurnal ini. Dan yang paling penting adalah beberapa jurnal itu memberikan yang namanya journal matrix di tampilan web mereka. Dan dari journal matrix tersebut bisa dilihat bahwa kecepatan atau acceptance rate-nya itu lumayan bisa ditembus waktu itu mikirnya. Jadi dan tidak terlalu lama juga. Jadi terhitung 44 hari secara rata-rata dari submit paper hingga keputusan pertama. Lalu 63 hari rata-rata dari submit paper hingga keputusan pertama setelah review. Dan 17 hari rata-rata dari penerimaan paper setelah dinyatakan accepted ya hingga publikasi online dengan acceptance rate-nya yang menurut kami waktu itu masih bisa ditembus yakni 27%. Dan ini adalah timeline dari submission paper kami sampai diterima. Jadi kita submit sekitar kita submit tanggal 9 Desember 2020. Lalu tanggal 21 Desember itu statusnya berganti menjadi with editor. Lalu 9 hari kemudian tanggal 30 Desember statusnya beralih ke output review. Lalu 2 minggu setelahnya masuk ke decision pending tanggal 15 Januari. Tanggal 24 Januari revision required. Jadi tidak terlalu lama, sekitar 45 hari dari ketika kita submit sampai status pertama setelah review, yakni revision required. Lalu kami diberi waktu sekitar berapa ya? 1 bulan untuk menyelesaikan revisi kami, dan kami bisa selesai lebih cepat waktu itu. Jadi ketika
ada kesempatan untuk revisi, mending langsung segera dikerjakan aja pengalaman. Kami bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu. Lalu revisi kami diterima, masuk ke jurnal administrator lagi, dan statusnya berganti sekitar 3 minggu kemudian, tanggal 2 Maret menjadi week editor, lalu out for review, 1 bulan kemudian, decision pending, dan 9 hari kemudian itu accepted. Jadi hanya mengalami first round review aja, alhamdulillahnya, dan sekitar 4 bulan dari submission sampai accepted. Ya, hitungannya tidak terlalu lama sih waktu itu. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ke papernya ya, Mas Danes, atau gimana? Ya, silahkan. Monggo, monggo, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini sekilas mengenai paper kami ya. Latar belakang dari paper kami adalah program CCT atau bantuan tunai bersyarat. Itu merupakan instrumen yang sering kali digunakan pemerintah, terutama di negara berkembang, untuk memutus kemiskinan antar generasi. Dan di dalam bantuan tunai bersyarat, pemerintah itu tidak sekedar memberikan insentif moneter kepada para penerimanya, tetapi juga menempelkan syarat ya di insentif moneter tersebut yang tujuannya itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan orang tua, terutama terkait dengan investasi sumber daya manusia. Nah, karena program ini berfokus pada rumah tangga prasejahtera, maka bagaimana sih karakteristik rumah tangga prasejahtera itu? Umumnya rumah tangga prasejahtera itu berinvestasi di bidang sumber daya manusia itu rendah. Hal ini karena aspirasi mereka itu rendah terhadap pendidikan anak. Dan ada tiga hal yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, karena keluarga prasejahtera itu menghadapi apa yang disebut dengan liquidity constraint. Artinya mereka itu secara finansial sangat terbatas, sangat mengalami keterbatasan. Jadi tak jarang mereka itu sengsara secara psikologis. Dan kesengsaraan ini menyebabkan keyakinan yang pesimis, sehingga aspirasi mereka terhadap diri mereka dan juga anak-anak mereka itu rendah di masa datang. Kemudian ada misinformasi mengenai return dari pendidikan itu sendiri, sehingga mereka memilih tingkat pendidikan yang rendah. Dan yang ketiga, karena lingkungan yang kurang menguntungkan. Jadi orang-orang yang hidup di tengah lingkungan yang prasejahtera biasanya memiliki sedikit role model yang positif. Nah, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini sebenarnya untuk mengeksplor perspektif penerima program Keluarga Harapan ya, atau program bantuan tunai bersyarat di Indonesia, mengenai aspirasi pendidikan anak-anak mereka. Mengapa kami berpikir bahwa topik kami itu penting? Karena jika program bantuan tunai bersyarat itu mampu mengubah aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak mereka, maka tingkat pendidikan itu akan terus bertambah, bahkan ketika program tersebut dihentikan. Nah, bagaimana jika tidak? Nah, ketika program tersebut dihentikan, pendidikan anak itu bisa saja kembali ke level sebelum adanya program itu. Nah, ini adalah kontribusi dari penelitian kami ya. Sejauh ini hanya ada 2 penelitian sebelum paper kami publish yang mengaitkan antara program bantuan tunai bersyarat dengan aspirasi pendidikan orang tua. yakni Chiapa dan Garcia, dan keduanya ini berfokus pada Amerika Latin, dan keduanya menggunakan alat analisis kuantitatif. Kedua paper tersebut menemukan dampak positif program bantuan tunai bersyarat terhadap aspirasi pendidikan. Namun tidak satupun dari kedua paper itu yang mengeksplor apakah kenaikan peningkatan aspirasi pendidikan itu berasal dari insentif keuangan yang diberikan oleh pemerintah melalui program itu atau melalui syarat yang melekat pada program tersebut. Nah, paper kami mencoba untuk mengisi celah dari
penelitian yang belum ada sebelumnya dengan menerapkan metode kualitatif untuk mengkonstru ya, untuk menarik, untuk mencari tahu pandangan dan persepsi peserta program bantuan tunai bersyarat. Nah, kami berkontribusi terhadap literatur yang ada mengenai program bantuan tunai bersyarat bahwa intervensi sosial itu bekerja tidak hanya dengan melonggarkan kendala keuangan, tapi juga mendorong perubahan perilaku penerimanya melalui perubahan preferensi. Dalam hal ini adalah aspirasi. Nah, sekilas mengenai program Keluarga Harapan, ini adalah desain. Program Keluarga Harapan ini dimulai pada tahun 2007 dengan target adalah rumah tangga yang paling miskin. Oke, yang paling miskin. Akhirnya keluar kata-kata itu. Saya mencoba menghindari kata itu sebenarnya. Dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Nah, program ini menyediakan support atau bantuan untuk memantau kesehatan dari ibu hamil, program imunisasi dan vaksinasi untuk anak balita, dan memastikan kehadiran anak di sekolah. Dan ada verifikasi data setiap bulan ya kepada penerimanya, dan bantuan tersebut didistribusikan setiap kuartal atau setiap 3 bulan sekali. Dan ini adalah jumlah manfaat yang dirasakan oleh penerima program PKH. Kisarannya sekitar 200.000 sampai 2.200.000 per tahun, tergantung dari karakteristik anak dan jumlah anaknya. Nah, ya kalau keluarga tersebut memiliki anak yang berusia sampai 5 tahun, ada tambahan. Kalau punya ibu hamil ada tambahan, punya anak SD ada tambahan, dan punya anak SMP ada tambahan. Dan ya rata-rata transfer uangnya itu sekitar 1,4 juta per tahun ya untuk setiap keluarga. Jadi nggak banyak sebenarnya, antara 600.000 sampai 2.200.000 per tahun untuk transfer uangnya ke keluarga prasejahtera. Dan ini adalah program Keluarga Harapan, konteks dari penelitian ini. Jadi secara spesifik, studi ini berfokus pada program Keluarga Harapan di Provinsi Yogyakarta. Kita memilih Provinsi Yogyakarta semata-mata bukan karena kami tinggal di Yogyakarta dan mudah mencari datanya, tapi karena ada pertimbangan khusus. Yogyakarta kami pilih karena ada kenaikan yang secara kontinu dalam hal tingkat partisipasi sekolah. Namun tingkat kemiskinannya itu masih menjadi yang paling tinggi di Pulau Jawa dan bahkan di atas tingkat kemiskinan nasional secara rata-rata, yakni sekitar 12,28% di tahun 2020. Selain itu, meskipun selain karena tingkat partisipasi sekolah naik nih, tapi tingkat kemiskinannya itu tertinggi di Jawa, provinsi ini memiliki nilai budaya yang sangat kental dalam hal kemasyarakatan, dan terkenal sebagai pusat pendidikan di Indonesia karena merupakan rumah bagi populasi pelajar yang besar. Dan bagaimana metodologi dari penelitian ini? Yang pertama, kita melakukan interview secara mendalam, ya, sifatnya itu semi-structure. Oke, dengan 30 peserta program Keluarga Harapan yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Yogyakarta. Pemilihan subdistrik itu apa ya? Kecamatan berarti. Pemilihan kecamatan ini memperhitungkan kewilayahan ya, aspek kewilayahan, yakni di kota, di desa atau pinggiran, dan juga karakteristik sosioekonomi peserta. Jadi kita memperhitungkan heterogeneity atau keanekaragaman dari peserta penerima program Keluarga Harapan. Jadi kita mewawancarai peserta yang ada di lereng gunung, pasti itu beda karakteristiknya dengan yang tinggal di pesisir pantai, terus beda juga sama yang tinggal di kota. Jadi kita memperhitungkan itu keragaman peserta, dan kita memilih 1 responden untuk setiap kecamatan, sehingga kita memiliki 6 peserta program yang kami wawancara di setiap kabupaten atau kota.
Dan kita menganggap 6 ini merupakan ukuran sampel yang mencukupi ya di setiap kabupaten atau kota. Karena ini filosofinya based on 6 degree of separation sih. Jadi kenapa 6? Karena kita menganggap bahwa kita bisa memperoleh kedalaman data yang maksimal yang mampu menjawab tujuan penelitian kita. Dan hal itu bisa terbukti dari adanya saturasi data. Artinya ya, ketika kita mewawancari orang lagi, itu tidak ada informasi tambahan. Kita wawancara orang lagi, informasinya tidak ada tambahan. Jadi itu saturasi. Sehingga ya, ketika kita melakukan penelitian kualitatif, sampel kita tidak doesn't necessarily represent the population. Karena yang dicari dalam penelitian kualitatif itu adalah seberapa dalam. Jadi tidak serta-merta harus mewakili populasi secara keseluruhan. Next ya coba. Oke. Jadi ini adalah strategi kita dalam pengambilan data. Jadi kita melakukan pengambilan sampel secara acak ya, dengan untuk kontak detail peserta. Kita mula-mula mencoba untuk menghubungi mereka dengan telepon. Artinya kita memilih pesertanya itu ya secara purposif. Nah, pemilihan sampel di sini berdasarkan apakah peserta ini memiliki anak yang masih sekolah dan masih menerima bantuan PKH. Untuk metode triangulasinya, kita melakukan FGD juga bersama dengan satu fasilitator dari tiap kabupaten kota. Jadi kita melakukan FGD dengan 5 fasilitator program. Kita secara acak mengontak fasilitator melalui telepon berdasarkan informasi yang diberikan oleh peserta program yang kita interview. Jadi kita mulai dari peserta program terlebih dahulu. Jadi kayak semacam snowball sampling. Dari peserta program kita dapat fasilitator, kita lakukan FGD. Dan ini adalah beberapa kabupaten yang terpilih, kecamatan yang terpilih di setiap kabupaten kota. Kalau kita lihat ini sudah merepresentasikan aspek kewilayahan ya, ada yang di pesisir, ada yang di pegunungan, perbukitan, ada yang di kota, ada yang di pinggiran. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kita juga dan ini ada beberapa karakteristik peserta program yang kita wawancarai. Ada heterogenitas juga di dalam hal ini. Bisa dilihat dari waktu pertama kali mereka menerima bantuan, ada yang dari 10 tahun yang lalu sampai ada yang 2 tahun terakhir. Tapi ya kebanyakan itu kurang dari 5 tahun. Berdasarkan status pekerjaan mereka, mayoritas itu merupakan ibu rumah tangga, sementara sisanya itu adalah buruh tani, pekerja serabutan, dan tukang jamu. Berdasarkan tingkat pendidikan, itu yang paling rendah itu ada yang tidak lulus SD, dan yang paling tinggi itu ada yang sampai tamat D2 kuliah. Dan mayoritas itu lulusan SMP. Karakteristik pasangan, jadi yang kita wawancarai adalah penerima PKH, itu ibu-ibu. Nah, pasangan mereka itu karakteristiknya itu adalah pekerja yang unskilled, yang income-nya itu tidak stabil. Biasanya mereka bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan, nelayan, buruh pabrik, sopir, pekerja serabutan, tukang batu, dan wira swasta. Berdasarkan jumlah anak juga itu bervariasi, ada yang punya 2-7 anak, rata-rata 3 anak, sementara ada 1-3 anak yang bersekolah di antara mereka. Jumlah transfernya, jumlah bantuan PK yang mereka dapatkan itu tergantung dari jumlah anak mereka dan di kelas berapa. Nah, jumlah yang paling banyak itu sekitar 3.900.000 atau setara $265 per tahun. Ya, sekitar sebulan sekitar berapa ya? 300 ribuan lah. Nah, ini adalah karakteristik dari fasilitator program. Jadi tadi kan ada 5 nih untuk mewakili tiap kabupaten kota. Kita mewawancarai 3 pria dan 2 wanita dengan usia kisaran 29-34 tahun. Dan mereka bervariasi menjadi fasilitatornya, ada yang mulai tahun 2011, 14, 16, dan 18. Nah, instrumen yang kita gunakan di sini adalah wawancara semi-structure
yang menggunakan pertanyaan yang open-ended sifatnya, pertanyaan terbuka. Dan ini adalah panduan pertanyaan untuk interview. Itu ada 5 poin utama yang kita tanyakan kepada para penerima PKH, pada ibu-ibu PKH. Yang pertama mengenai pengetahuan umum mereka soal PKH, berapa lama mereka menjadi peserta program tersebut, jumlah transfer yang mereka dapatkan berapa, kemudian pengetahuan khusus mengenai PKH seperti syarat-syaratnya itu apa, informasi mengenai uang yang mereka peroleh, dan juga aktivitas dari program tersebut. Lalu selanjutnya aspirasi mereka secara umum mengenai pendidikan anak mereka, lalu persepsi, lalu bagaimana mereka memandang investasi pendidikan bagi anak-anak, lalu yang terakhir mengenai motivasi yang berkaitan dengan sekolah anak. Nah, kami juga melakukan struktur interview yang sama untuk fasilitator program melalui FGD. Tapi pertanyaan yang diajukan itu lebih ke peran fasilitator, implementasi program PKH, dan pandangan mereka mengenai kepedulian peserta terhadap pendidikan anak mereka. Nah, kita menggunakan model Kombi model of behavior. Kombi ini merupakan singkatan dari capability, opportunity, dan motivation. Nah, jadi behavior itu adalah perilaku. Perilaku itu biasanya didorong oleh capability atau kemampuan, opportunity atau kesempatan, karena ini menimbulkan motivasi, dan motivasi inilah yang nantinya akan menimbulkan perilaku, mendorong suatu perilaku. Nah, capability di sini meliputi kemampuan fisik atau psikologis yang berkaitan dengan pengetahuan. Opportunity di sini merupakan fisik dalam hal sumber daya lingkungan atau sosial. Motivasi di sini terkait dengan tekad, niat, kepercayaan yang sifatnya reflektif atau emosi yang sifatnya otomatis. Nah, model kombi ini dikembangkan untuk memahami perilaku. Nah, model kombi ini membantu kita untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong dan menghambat peserta program PKH untuk berinvestasi pada pendidikan anak. Nah, kita ngomong fasilitator dan barrier. Fasilitator di sini adalah faktor yang mampu mendorong investasi sumber daya manusia. Sementara barrier di sini adalah faktor yang menghambat investasi sumber daya manusia. Dan kedua hal ini bisa dipengaruhi oleh PKH atau mungkin faktor lain di luar itu. Dan analisis mengenai barrier dan fasilitator ini akan membantu kita untuk menentukan intervensi apa yang bisa mendorong perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang diinginkan. Yakni dalam konteks orang tua ini lebih engage terhadap pendidikan anaknya. Oke, next. Dan ini adalah hasil dari temuan kami. Jadi kita membagi ke dalam 3 macam bentuk fasilitator berdasarkan interview yang sudah kita coding dan kita kelompokkan menjadi beberapa tema-tema. Kita melakukan thematic analysis terlebih dahulu, lalu kita kelompokkan ke dalam fasilitator atau barrier berdasarkan capability, opportunity, atau motivation. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mendorong mendorong penerima PKH untuk aware terhadap pendidikan anaknya atau berinvestasi terhadap pendidikan anaknya. Yang dari sisi capability terlebih dahulu, para penerima PKH yang kami wawancara secara umum sudah memiliki pengetahuan mengenai pentingnya sekolah. Mereka juga sudah aware bahwa mendidik anak itu merupakan bagian dari kewajiban orang tua, jadi sudah semacam prioritas bagi mereka. Mereka juga sudah paham mengenai kewajiban sanksi jika tidak mampu mematuhi persyaratan dari program tersebut, sehingga mereka juga paham bagaimana menggunakan bantuan tersebut secara proper, dan mereka juga sudah memiliki coping mechanism kalau misalkan PKH itu sewaktu-waktu dihentikan, mereka bisa menabung,
tahu bagaimana cara mendapatkan pinjaman dan juga memiliki pekerjaan sampingan. Ditambah lagi dengan kemampuan anak-anak, mereka yang antusias untuk melanjutkan sekolah dan penurut. Dari sisi opportunity atau kesempatan di sini PKH itu memberikan kesempatan bagi para penerimanya untuk membayar uang sekolah dan membeli peralatan sekolah lewat transfer uang itu tadi. Apalagi transfer uangnya itu tepat waktu dan bisa membuat perekonomian keluarga menjadi lebih stabil. Apalagi ada beberapa program PKH itu yang dikombinasikan dengan food voucher. Dan kebanyakan keluarga PKH ini menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang fee-nya ini masih bisa dijangkau, dan ada juga jalur khusus bagi anak-anak yang menerima PKH di beberapa sekolah. Terlebih lagi, kondisi atau syarat dari PKH ini dimonitor secara teratur dan dilaporkan setiap bulannya. Jadi kehadiran siswa ini direkam dan ada juga home visit dan juga school visit oleh fasilitator program. Tambah lagi dengan adanya sanksi yang dikenakan jika kondisi atau syaratnya itu tadi tidak terpenuhi. Ditambah lagi program ini tidak sekedar memberikan uang dan sanksi ketika persyaratannya itu tidak terpenuhi, tetapi juga ada family development session dalam bentuk pertemuan kelompok secara rutin. Dan di sesi ini peserta itu mendapatkan guidance, smartbook, dan juga information dari fasilitator. Dan ada juga faktor eksternal di luar PKH yang memberikan kesempatan untuk para penerima PKH untuk menyekolahkan anaknya seperti fasilitas pinjaman ya dari keluarga terdekat, support moral, dukungan moral dari keluarga dan juga role models dalam hal ini. Ya karena anak-anaknya mampu bersekolah, ini artinya lingkungan mereka semakin luas. Dan sekolah negeri itu kan bisa dibilang heterogen juga ya, ada yang pinter, ada yang kaya, karena pergaulan anaknya itu semakin luas, jadi ada role model dalam hal ini. Sementara dalam hal motivation, itu lebih ke reflective motivation di sini, jadi terkait dengan manfaat yang dirasakan oleh anak mereka secara tidak langsung, seperti keinginan mereka agar anak mereka itu bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi dibandingkan orang tuanya, atau sehingga mereka bisa berada di level yang sama dengan anak-anak yang lain, agar mereka itu nantinya lebih pede dan tidak diremehkan oleh orang lain. Pengetahuan dari sekolah. Jadi mereka menyekolahkan anaknya karena mereka yakin karena anaknya itu akan mendapatkan pengetahuan dari sekolah yang nantinya akan membawa ke masa depan yang lebih baik, akses yang lebih besar untuk pekerjaan yang lebih layak, secara ekonomi mandiri, dan mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Sementara terkait dengan automatic motivation, itu kan kita lebih ngomong ke emosi. Jadi ketika orang tua itu sanggup menyekolahkan anaknya, apalagi dari orang tua dari keluarga prasejahtera, itu semacam memberikan kebanggaan tersendiri. Karena anak mereka itu bisa mengenyam pendidikan di level yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan status sosial mereka. Nah, untuk barrier atau faktor penghambat di sini tidak banyak yang kami bisa identifikasi berdasarkan interview informan kita. Jadi terdapat faktor kesempatan yang mungkin menghambat orang tua untuk menyekolahkan anak mereka, seperti lingkungan yang kurang baik ketika tinggal di lingkungan yang prasejahtera, seperti kurangnya tempat yang memadai untuk belajar. Mereka tinggal di rumah yang sempit biasanya, jadi tidak kondusif untuk belajar di rumah. Kebanyakan anak-anak di keluarga prasejahtera itu bergaulnya dengan anak-anak yang levelnya sama, yang sama-sama prasejahtera, dan biasanya itu males. Ini akan menghambat anaknya ya untuk bersekolah. Dan juga terlalu banyak anak tinggal di rumah yang sama. Tadi kan ada yang sampai punya 7 anak, dan mereka tinggal di rumah yang sempit. Artinya itu bisa mengganggu anak-anak untuk belajar dan kurang mampu menyerap pendidikan dari sekolah dengan baik. Dan sekolah negeri itu sangat kompetitif, sementara sekolah swasta itu mahal, relatif ya. Dan terkadang insentif dari PKH itu tidak bisa mengcover biaya sekolah ketika
anak mereka itu nggak masuk sekolah negeri dan masuknya ke sekolah swasta. Ditambah lagi biaya hidup itu terus naik dan semakin tinggi tingkat pendidikan, misal dari SD nih, SMP, SMA, SPP-nya kan naik terus, let's say kalau untuk sekolah swasta ya, sehingga semakin mahal biaya pendidikan meskipun sudah di cover PKH. Dan ini yang tentunya menghambat rumah tangga penerima manfaat dari PKH ini untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang lebih tinggi. Jadi apa saja kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penelitian kami? Yang pertama, PKH ini mampu telah mempermudah para penerimanya untuk berinvestasi pada pendidikan anaknya ini dengan terus menyekolahkan anak-anak mereka. Dan di sini tidak hanya melalui transfer uang ke mereka, tetapi juga adanya laporan yang secara berkala dan juga pengawasan dari para fasilitator atau pendamping program. Dan kami mendapatkan kesimpulan bahwa ketika kita memperkuat aspirasi orang tua melalui program PKH itu penting. Nah, kalau dalam bahasa mikroekonomi ya, it is necessary but not sufficient. Jadi ya penting, tapi belum cukup untuk mencapai level pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anaknya. Ini tadi karena ada beberapa faktor penghambat tadi yang sudah kami paparkan, sehingga dari kesimpulan ini kami merekomendasikan kebijakan ya dari demand side dan supply side di sini. Dari sisi permintaan akan lebih baik jika jumlah bantuan PKH ini disesuaikan nilainya secara berkala untuk memperhitungkan kenaikan biaya hidup. Jadi ya selama beberapa tahun ini ya 6 tahun awal ini ya uang dari PKH ini nilainya fix. Sempat ada kenaikan tapi ya kenaikannya itu tidak secara tahunan. Dan dari sisi penawaran itu berarti dari sisi sekolah ya sebagai dari sisi sekolahnya itu kami merekomendasikan untuk meningkatkan kuota bagi penerima PKH di sekolah negeri. Memang ada special track buat anak penerima PKH di sekolah negeri, tapi ya tidak semua sekolah negeri seperti itu. Dan perlu juga berkolaborasi dengan sekolah swasta ya dengan membuat uang SPP ini lebih affordable, terutama bagi penerima PKH. Jadi sekian mengenai penelitian kami yang bisa saya share mewakili rekan dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Danes masih ke-mute. Ya, oke. Terima kasih Mas Romi. Bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti, kalau ada pertanyaan silahkan untuk bertanya. Ini cukup menarik karena di ekonomi itu dominasinya kuantitatif ya. Sekarang kita maksudnya kualitatif. Baru untuk saya. Sepertinya manajemen lebih belajar mengenai kualitatif enggak sih? Saya keuangan, Mas. Keuangan banyaknya kuantitatif. Kalau yang marketing SDM bisa ke kualitatif. Tapi untuk saya pribadi sih kualitatif hal yang baru banget. Ini juga hal baru sih, baru belajar juga tahun kemarin. Karena kepepet juga sih. Oh, ceritanya. Oke, monggo silakan. Para Bapak Ibu silakan untuk bertanya. Kalau nggak ada saya dulu deh. Silakan. Apa namanya? Ini di Jawa ya. Tadi yang ditemukan bahwa masyarakat yang menjadi partisipan yang menjadi peserta dari yang diwawancarai ini itu mengatakan bahwa mereka percaya pendidikan itu memberikan efek yang baik untuk masa depan. Mungkin bisa nggak ini penelitian tipe seperti ini direplikasi di wilayah lain yang misalkan di luar Jawa atau yang terpencil gitu, karena kan di Jawa itu dekat dengan pusat pemerintahan ya, jadi mungkin lebih terliterasi gitu loh. Mungkin
bisa ya ini direplikasi di daerah lain dan mungkin akan menghasilkan hal yang berbeda ya. Sangat bisa, karena yang namanya penelitian kualitatif itu kelemahannya adalah subjektivitas. Jadi ya, beda informan, beda juga hasilnya. Dan itu yang justru akan menjadikan hasilnya lebih kaya. Jadi apa ya istilahnya ya, kalau diuji di daerah lain, itu kalau di dalam istilah kuantitatif itu namanya adalah internal validity sih. Ya, sorry, external validity. External validity. Bisa banget sebenarnya. Bisa banget ya. Mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalkan mau replikasi di daerah lain bisa ini. Oke. Ya nanti tantangannya adalah kemampuan menjelaskan terus barumu apa gitu kan. Masa ya terus pindah, satunya Jogja, satunya pindah Magelang, satunya pindah Kulon Progo, satunya pindah. ya itu yang mungkin kan kita tetap harus ada batas di mana kita harus tetap bisa menjelaskan apa kebaruan kita, uniqueness apa sehingga ini menarik gitu kan. Oke, tapi terus terang gini Pak Romi, saya Mas Danes ya, terus terang Pak Romi, mungkin agak surprise ya karena kebanyakan kan riset yang membahas tentang tema ini gitu ya, yang bahas tentang bantuan bersyarat conditional cash transfer ini kan kebanyakan kan kuantitatif ya, lalu kemudian pakai difference indifference gitu, yang pokoknya yang gitu-gitu deh gitu ya, dan itu aja juga kalau ngerjainnya nggak benar-benar amat tuh ditolak di jurnal gitu ya, mereka ya jadi bahkan kadang-kadang diminta pakai data Susenas atau apa aja, kadang ini nanti ada persoalan endogeneity gitu ya, lalu kemudian minta instrumental variable gitu ya. Terus angel gitu kan, ini aku kualitatifnya tadi ya, gitu ya. Nah ini menarik nih kan. Terus terang agak surprise juga mungkin bagi sebagian orang yang semacam itu gitu ya. Itu surprise tak bisa accepted sebenarnya. Kemarin Pak Romi, di antara komentar reviewer apa yang paling menonjol menurut Pak Romi? Apa ya Pak ya? Jadi kemarin itu kebetulan ada 2 reviewer. Yang pertama itu major review, yang kedua itu minor review sih. Kebanyakan apa ya? Lebih ke bagian background sih Pak yang diimprove. Jadi mereka tidak masalah sama hasilnya. Dengan hasilnya, background-nya lebih diperkuat waktu itu. Ya mungkin juga ini juga memang mungkin agak bedanya ya antara kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi kalau riset kualitatif itu nanti yang akan dikejar adalah apakah pengerjaan datanya benar, apakah kemudian analisisnya valid, kemudian apakah datanya oke gitulah, pokoknya kayak gitu yang rumit-rumit gitu. Sementara kalau riset kualitatif itu cenderung pembacanya itu ya udah ini uniqueness ini yang kamu dapat, asalkan kemudian penjelasannya cukup clear gitu udah cukup biasanya gitu ya. Yang penting jalan ceritanya seru gitu ya, pembaca jadi ngerti apa ceritanya gitu. Ini pelajaran lah untuk saya juga, untuk kita mungkin. Ya Pak, jadi yang saya pelajari sih kalau riset kualitatif itu berdasar ke pengalaman saya, ini lebih ke art of storytelling-nya sih Pak. Kalau yang kuanti kan harus robust kayak gitu kan ya Pak ya. Itu saya sering ditolak sih Pak kalau saya nulis dengan topik yang sama di PKH. Terus topiknya aspirasi pendidikan juga pakai FLS, itu ditolak Pak. Udah 2 kali malah ditolak. Boleh nanya Pak Danes? Monggo Mas, silakan. Sebelumnya mohon maaf Mas Akbar, tadi seharusnya disuruh jadi host tapi saya nggak bisa. Telat juga, mohon maaf mungkin ke depan. Tapi ya daripada ini melewatkan kuliah yang sangat penting dari Pak Romi, saya ikut akhirnya. Nah nanti tadi mungkin saya agak terlambat beberapa poin yang di depan ya. Kayaknya tadi super cepat ya. Enggak, ya super cepat. 6 bulan lah ya, sekitaran itulah. Kalau saya tidak keliru 4 sampai 6 bulan lah. Nah itu kemarin berarti Pak Romi menggunakan itu apa? Kayak menggunakan kata kunci dengan metodologi itu, atau yang pernah kita diskusikan itu, atau gimana caranya dapat di situ gitu loh. kan sebenarnya seninya juga adalah menemukan outlet yang pas gitu kan, yang menerima kita apa adanya lah gitu, yang jodoh lah gitu. Dan apa ya bisa jadi kan gini, apa
mungkin beberapa peneliti memang nyari yang top tier lah atau yang Q1 lah itu. Tapi ada juga kan kebutuhan grant apa hibah itu butuh cepat, misalkan dalam 1 tahun harus ini. Nah, saran lah buat kami yang masih pemula ini, Pak Mas Romi. Oke, sama-sama belajar aja sih Pak Pugu. Saya juga masih pemula dan kebetulan beruntung aja sih. Itu. Kalau dari saya sih, saya menggunakan keyword biasanya sih saya mencari di beberapa publisher yang ya menurut saya sih kredibel kayak di Elsevier, tapi Elsevier itu susah nembusnya sih. Jadi realistis, saya memasukkan keyword di Taylor and Francis, jadi di 10online.com itu topik paper saya apa. Jadi saya di keyword tersebut saya memasukkan kayak kualitatif conditional cash transfer. Nah, di kolom search di situ nanti akan muncul beberapa paper dari jurnal terbitan penerbit tersebut. Nah, saya cek satu-satu nama jurnalnya. Oh, ini kayaknya paling cocok nih, tapi saya lihat dulu jurnal metricsnya. Kebetulan jurnal metricsnya ini lumayan nih dari segi speed and acceptance. Nah, kebetulan paper kami waktu itu referensinya dari salah satunya dari jurnal tersebut. Jadi ya seperti itu sih. Saya kemarin menjawab nggak pertanyaannya? Ya, menjawab. Makasih Pak Romi. Sama-sama. Monggo, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tanya lagi. Oke, jadi ini tadi kan saya membaca di jurnalnya. Oh iya, saya bagikan jurnalnya di chat, di bagian chat. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa download. Nah, itu di apa namanya? Di jurnal tersebut, lalu tadi presentasi Mas Romi kalau saya nggak salah, dan saya tadi mencoba menginterpretasikan yang diwawancara itu adalah fasilitator dan penerima ya. Betul. Penerima wawancara, fasilitator FGD. Penerima wawancara, fasilitator FGD. Betul. Nah, tadi ketika di apa namanya? Presentasikan tadi, kotaknya kok baru sampai fasilitator saja? Oh iya? Iya, yang bagian kan nanti kan fasilitator gitu kan. Terus tadi ada motivation 3 tadi kan. Ini behavior, motivation sama apa? Oh, oke. Jadi Jadi kan, oh ya, maksudnya fasilitator di sini itu bukan fasilitator program, tapi fasilitator and barrier. Jadi ada 2 istilah. Fasilitator program itu pendamping programnya, terus ada fasilitator dan barrier itu analisisnya. Nah, yang di tabel itu tadi adalah fasilitator dan barrier gitu. oh, maksud dari tabel itu tuh bukan orangnya gitu. Oh, ini fasilitator, hasilnya kayak gini gitu. Bukan. Oh, iya. Sisi fasilitatornya itu ini, terus slide berikutnya tuh barrier-nya tuh ini. Gitu, bukan fasilitator programnya. Jadi ada 2 istilah yang sama tapi maknanya beda. Oh iya. Jadi tabel 3 tadi itu adalah hasil dari kesimpulan 2 grup, yaitu fasilitator dan partisipan. Iya, jadi itu fasilitator di sini itu berdasarkan apa yang kami peroleh dari partisipan dan pendamping program. Kita simpulkan dan kita kelompokkan ke dalam 3 tema itu tadi. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada penulis lainnya juga, ini ada Bu. Oh iya, Bu Dia. Halo Bu Dia Wardani. Mbak Titis. Ya, silahkan aja Pak Romi aja. Floor-nya untuk Ini kayaknya pesertanya ada yang baru nih ya, yang lihat ini ada Pak Dian sama
Mimin Aisyah sama Wahyu Triwibowo. Ini baru bergabung ya. Ya, alhamdulillah ada peserta baru. Apalagi ya? Monggo silakan. Itu Mas Dian Fiantoro itu. Oh. Ya, fotonya membuat pangling. Ini Family Hope program ini masih berlangsung ya sampai sekarang ya? Masih berlangsung dan coveragenya itu semakin diperluas. Jadi nggak cuma ke rumah tangga yang punya anak yang masih sekolah juga, tapi kepada lansia dan disabilitas. Ya, FLS sudah keluar 2007 ya. FLS itu tahun terakhir, berarti sudah ada ya? Sudah ada. Data Oke. mengenai TKA sudah ada di 714 sudah ada. Tanya Mas Pak Romi, pengalaman ya, karena beberapa kali kan Pak Romi menyarankan Taylor and Francis ya, publisher kan ya. Ya, yang saya tahu. Ya, Elsevier emang disarankan teman kan ya, kita tahu sendirilah. Apakah secara umum dia itu memiliki matriks yang lebih mudah untuk publish atau gimana, atau ada rekomendasi lain selain Taylor and Francis yang menurut Mas Pak Romi itu baik ya? Misalkan kemarin ada yang untuk Islamic Finance misalkan, karena ini IAI ya, itu banyak kan di Emerald gitu. Nah, betul, Emerald. Selain Taylor Francis, Emerald sih. Atau ada yang lain mungkin, atau konsiderasinya apa aja mungkin yang bisa di-share ke teman-teman gitu. Oke sih. Kalau alasan saya kenapa Taylor and Francis jadi penerbit lain itu jarang yang ada memaparkan jurnal matrix di laman jurnal mereka. Elsevier itu saya jarang nemu sih, saya sudah cek-cek juga. Kalau Emerald itu pilihan jurnalnya sepertinya lebih banyak dan kemungkinan tembusnya juga lebih tinggi, tapi saya belum pernah sih masukin ke situ. Apalagi ya, Wiley mungkin, nggak bacanya Wiley. Wiley ya. Kenapa sih? Atau apapun lah namanya. Wiley. Springerling juga, iya. Itu sih yang saya tahu aja sih. Ya, yang kemarin pernah kita diskusikan Pak Romi, yang F1000 itu maksudnya gimana ya kasus? Saya kurang tahu sih. Kalau F1000 itu kebanyakan jurnal medical sih, kalau kata Pak Rahmat. Jadi kalau skopnya social science, saya juga belum pernah mengutip atau membaca jurnal yang sumbernya dari situ juga. Jadi saya juga belum ada kapasitas untuk menjawab. Oh iya. Ya. Apakah yang Taylor Francis ini gratis ya atau ada APC-nya? Tergantung sih. Jadi ada beberapa jurnal yang dari Taylor Francis yang membebankan biaya APC, itu yang namanya Coggan. Kayak Coggan Social Science, Coggan Finance, itu chance untuk lolosnya tuh besar. Masuknya juga Q2, Q3 jurnalnya, tapi ya indeksnya rendah. Teman mereka ada EPC-nya. Dan kalau untuk jurnal lain, itu tidak ada EPC-nya, tapi ya itu, dia nggak open access. Dan kalau misal mau open access, itu harus membayar fee tertentu sih, biasanya sekitar ya 1.000 sampai 2.000 dolar. Sejauh yang saya tahu. Cuma karena saya nggak ada funding untuk open access, jadi saya tidak membayar EPC dan paper saya ini nggak open access. Tapi saya masukkan paper saya ke ResearchGate ya. Tapi by request. Kamu sangat tertarik untuk meminta papernya, bisa lewat situ. Gitu. Oke. F1000 ini baru ya. Ini saya langsung buka ya F1000 ini. F1000 ini apa ya ini ya?
itu hampir sama dengan MDPI dan apa ya namanya satunya? Publisher berarti ya? Iya, publisher. Publisher openly without restriction. Oh, jadi dia open access semua ya? Open access semua, betul. Oke. Oh, mungkin ini bisa jadi pandangan bagi bapak-bapak ibu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu kalau misalkan mau publish, ini saya berikan linknya di chat. Justru itu malah yang sebaiknya dihindari. Ini malah dihindari. Oke. Ya maksudnya bukan dihindari ya. Maksudnya memang ada beberapa di F1000 itu yang ini. Ya karena tadi Mas Rawi bilang itu seperti MDPI. Karena MDPI itu beberapa universitas tidak, jika proyek tadi mengirim publikasinya di MDPI, maka kemudian tidak dibiayai apa gitu. Jadi ada beberapa universitas mempunyai kebijakan tersebut gitu. Jadi memang sebaiknya agak dihindari. Nah, makanya F1000 ini yang saya dengar kok ada ini. Wah, tapi kan saya bisa jadi fitnah ini, tapi intinya mau dibaca ulang, tapi karena teman-teman di sini social science ya, jadi mungkinan nggak ke sana. Tapi ada juga mungkin outletnya pastilah. Tapi perlu dilihat-lihat dulu prospek kedepannya gitu. Memang paling aman sepertinya Q3 ya Pak Romi ya, karena bisa jadi takutnya kalau Q4 itu discontinue kan, jadi pada titik tertentu discontinue, jadi ya hilang deh gitu kan, nggak Scopus ID-nya hilang, enggak juga sih. Tapi asalkan kita bisa tetap produktif gitu. Ya itu, tapi ya hati-hati lah pokoknya. Matenun. Sama-sama. Atas tambahannya. Monggo. Sepertinya ada pertanyaan dari mahasiswa saya nih, Mas Danes. Ada Monggo, ya. Silakan. Mahasiswa saya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Mas Danes. Ya, silakan. Monggo. Jadi tadi ada penjelasan bahwasanya tingkat partisipasi pendidikannya naik, tapi angka kemiskinannya juga masih tinggi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah program ini tadi hanya berhenti untuk mencapai tingkat pendidikan tertentu saja atau untuk meningkatkan kualitas kehidupan para penerimanya? Oke. Pertanyaan yang bagus ini sebenarnya, kalau motivasi dari program tersebut adalah tujuannya itu sebenarnya hanya untuk sampai menyelesaikan pendidikan sampai level SMP sih sebenarnya ya. Jadi untuk menuntaskan, jadi mendukung program wajib belajar dari pemerintah, setidaknya sampai level SMP. Nah, ya itu sampai tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2014. Dan setelah itu PKH itu bisa dipakai untuk SMA juga. Dan ya, secara eksplisit mungkin program ini tujuannya memang untuk meningkatkan capaian pendidikan saja ya. Tapi secara implisit ya hasil dari program ini diharapkan bisa menjadi milestone untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari segi kualitas. Ya, mungkin tidak bisa langsung dirasakan setelah program ini setelah penerima manfaat dari program ini bisa menyekolahkan anaknya sampai level SMA, belum tentu kualitas kehidupan mereka langsung berubah. Semuanya butuh proses, dan itu butuh waktu yang lama. Seperti itu. Jadi ya hanya sebagai milestone saja sebenarnya. Apakah menjawab pertanyaannya? Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lain. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Monggo, silakan. Jadi apa kira-kira penelitian berikutnya yang masih menarik?
Apa nih Pak, kuali atau kuanti? Quali saya gampang ya, enggak bercanda. Ya dua-duanya susah ya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya enggak ada. Tapi masih apa yang kira-kira masih relevan, masih bisa digunakan, tapi gitu ya. Yang masih relevan ya mungkin terkait dengan program pemerintah sih Pak. Kalau yang yang akan saya kerjakan itu masih soal PKH. Jadi ya apakah PKH ini secara tidak langsung itu mengubah persepsi para penerimanya untuk menunda pernikahan anak mereka. Jadi ada beberapa daerah yang angka pernikahan dininya itu tinggi. Nah, kan tadi kan PKH itu kan apa ya? Mensyaratkan para penerimanya itu untuk menyekolahkan anaknya sampai level tertentu. Nah, apakah program ini secara tidak langsung mengubah mindset mereka? Nah, rencananya sih ini penelitiannya nanti itu di Nusa Tenggara Barat, Pak. Yang angka perkawinan anaknya sih masih tinggi. Menarik tuh. Dan itu hal-hal yang mungkin nggak bisa dilakukan pakai yang kuantitatif data-data standar gitu. Betul, Pak. Ya, mungkin itu ya poinnya. Jadi mencari poin yang dia nggak mudah untuk dilakukan dengan data standar. Tapi ceritanya menarik gitu. Dan betul tadi pilihnya misalnya di daerah yang, kalau kasusnya tadi mungkin di daerah yang kira-kira tingkat pernikahan anaknya tinggi, ya itu menarik itu. Bagus itu menurut saya. Ya, selamat itu. Bagus itu. Terima kasih Pak. Tinggal eksekusinya mungkin Pak. Ya. Accepted. Ya, iku nek sing ngono iki pukul ra iso ilmu iki. Ilmu nek impact evaluasi ra main. Menarik ini. Jadi bisa merubah cara pandang kita ya, bahwa impact evaluation itu ya ada kelebihannya, tapi dia ada hal-hal tertentu yang mungkin lebih baik dilakukan dengan cara yang semacam ini tadi. Dan kalau di kuali itu tidak perlu sampel yang banyak sih Pak. Yang penting mendalam aja wawancaranya. Betah-betahan ngerungoknya sih Pak. Kalau pengalaman. Oke. Ya mungkin karena keterbatasan waktu ya, mungkin kita akhiri dulu sampai di jam ini. Kami ingatkan bahwa kita punya punya Instagram. Monggo Bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk follow Instagram kami, Kajian Selasa Malam. Mungkin sekian kajian kita kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar, Mas Danes. Terima kasih banyak.